Kemana kita hari ini, Bang? Hari ini kita ada undangan di Polsek Sambaliung dan ini misi besar. Oke, sip. Kita rencana ke Sambaliung. Kebetulan kita lewat tepian. Nah, ini tepian teratai. Kita dapat undangan dari kelompok tani Melati terkait sengketa lahan dengan PT Brokol. Coba kita investigasi hari ini seperti apa. Kita liput dan kita tanya-tanya apa masalahnya. Nah, ini jembatan Sambaliung. Waduh, ini menutup penglihatan kita juga ini apa ini? Motif Biasa motifnya ya? Ya. Udah sampai nih, ini Polsek Sambaliung. Dengan warga kita coba pantau bagaimana proses mediasi antara masyarakat dengan Polsek dan PT Brokol. Ini infonya masih menunggu dari kecamatan. Saya ketahui di 2019 sudah ada upaya-upaya dialog. Upaya target dana baru cek lagi biaya sepanjang tanah ini Pak Mustafa hamil di kuburan sekian dengan ini digusur semua Pak itu. Kelompok itu bahwa itu kawasan. Kemudian saya coba dikasih SHP-nya untuk kita cross check apakah itu kawasan hutan atau KBK atau APR. Dan hasil SHP yang kami masukkan di sistem berdasarkan SK Kehutanan, Kementerian Kehutanan tahun 2024, ada kurang lebih 145 itu memang kawasan hutan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam buat semua. Hari ini kita coba bincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda di Sambaliung sekaligus ketua kelompok tani Melati yang ada di Gurimbang, dan ini bertepatan dengan momentum Ramadan hari ini. Yep. Bang Hendra puasa hari ini? Alhamdulillah, insyaallah puasa. Jadi kita coba akan bahas sedikit terkait bagaimana polemik atau konflik dan situasi perjuangan kawan-kawan atau kelompok tani Melati saat itu yang saat ini berjuang untuk mempertahankan lahannya di sekitar Gurimbang yang sekarang digarap oleh PT Brokol. Benar. Nah, untuk itu Bang Hendra tolong dijelaskan secara singkat sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan menuju ke arah negosiasi atau endingnya nanti seperti apa? Ya, untuk saat ini kita masih berpegang teguh dengan legalitas yang kita punyai, dan kita sampai hari ini juga masih melakukan nego-nego kepada pihak perusahaan, terutama pihak Brokol untuk kepastian lahan kita gitu ya. Karena apapun itu juga mungkin dari sisi kami mempunyai pegangan legalitas, ya mungkin juga dari pihak Brokol punya pandangan lain ya. Tentunya ini yang harus perspektif yang harus diketemukan gitu ya. Kemudian Bang, kan ini bicara lahan ini kan sangat kental dengan bagaimana status kawasan yang ada. Ya, benar. Nah, status kawasan yang ada apakah selama ini yang diklaim oleh pihak kelompok tani kemudian diklaim oleh Brokol sudah ada sinkronisasi di lokasi atau seperti apa? Ya, untuk saat ini kalau sinkronisasi belum ya, karena masing-masing pegang prinsip masing-masing, tapi untuk ketemu di lapangannya itu belum sama sekali. Tapi gambaran yang diklaim kelompok tani Melati hari ini berapa hektar? Gambar realnya yang ada kalau kita berbicara dari awal itu awal dulu mulanya itu 700-an. 700-an, oke. Cuman sekitar berapa ya?
Ada di sebelah. 145 Nah, KBK. ini 700-an ini keseluruhan dulu. Oh, keseluruhan ya. Kiri kanan. Kiri Dulu. kanan. Awalnya kami karena masuk itu KBK, maka akhirnya kita ambil yang sisi kanannya aja. Oke. Nah, Sisi kanan sisi Jalan kanan- Suaran ya. Ya, sisi kanan Jalan Suaran. Nah, sisi kanan ini kurang lebih kalau lihat dari hasil kita masukkan data ke perubahan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup yang di 2024 itu Oh, Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan, di mana 145 memang areal KBK kawasan. kelompok tani itu masuk areal kawasan, Ya. sisanya 585. 585. Ya. Yang kurang seperti lebih apa yang saya pernah lihatkan ke Bang Bastian Ya. gitu tentunya. Oke, dan tadi ini kan sudah terjadi mediasi di Polsek Sambaliung. Itu pasca 2 kali turun ke lokasi ya. Benar. Jadi ada 2 kali turun ke lokasi untuk memastikan kondisi lahan. Kemudian ya terjadi semacam dialog di lapangan. Cuman diarahkan untuk hari ini tadi saya juga kebetulan ada di Polsek Sambaliung menyaksikan langsung dan melihat kawan-kawan berdiskusi. Dari hasil yang disampaikan tadi antara pihak Brokol dan kelompok tani, apakah itu sudah menjadi harapan yang positif buat kelompok tani atau seperti apa? Tentunya kita berharap yang positif ya. Tapi kita juga masih memperjuangkan itu. Ya mudah-mudahan tentunya kita mencapai titik yang positif lah. Ya. Kesepakatan kedua belah pihak antara kelompok tani dan pihak Brokol gitu. Kalaupun sudah dikatakan mencapai titik, sepertinya belum. Ini on progress Baru ya? on progress, tahap dalam progres bagaimana nanti ke depannya kita wallahu alam belum tahu gitu. Tapi patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh ketua, bahwa walaupun 2 kali turun ke lapangan, kemudian tidak terjadi chaos, tidak terjadi anarkisme, ini juga kita harus support kepada masyarakat bahwa mereka mampu untuk menahan diri. Kemudian tadi juga secara terbuka pertemuan di Polsek. Jadi harapan kita walaupun ini ada perdebatan alot, tapi jangan sampai menimbulkan anarkisme dan itu bisa menghambat investasi yang ada di Berau. Nah, menurut Bang Hendra seperti apa? Apakah memang itu tetap harus dipertahankan pola-pola seperti itu, atau nanti ada upaya-upaya untuk menekan Brokol jikalau nanti dianggap ini tidak ada harapan atau mungkin Brokol menutup diri untuk melakukan negosiasi? Ya, saya kira sebenarnya kalaupun terjadi mandek, maka kami yang mempunyai legal standing yang kami punyai, kelompok Melati 1, akan mengamankan aset kami masing-masing. Oh ya, oke. Nah, kenapa dibilang tidak terjadi anarkis? Memang kami tidak demo. Ya. Sebenarnya tidak demo. Kami hanya menempati lahan yang merupakan menjadi hak milik kami gitu loh. Kami hanya mengamankan, bukan istilahnya demo atau menahan, itu beda. Beda. Makanya itu kalau dari segi hukum kita mengamankan lahan milik kita itu kira-kira salah apa tidak? Ya, itu sampai sejauh ini memang kalau saya melihat ada pola yang berbeda ya dengan kawan-kawan yang dulu bagaimana memperjuangkan lahan itu apa segala macam. Tapi di pola yang saya lihat lumayan walaupun itu hanya mengamankan, tapi cukup memberikan pressure kepada perusahaan. Ya tentunya juga kalau dibilang kita pressure ke perusahaan sih itu mungkin pandangan kami tidak ada maksud untuk bagaimanapun ke perusahaan. Kami hanya satu, tujuan kami hanya menempati lahan kami, mengamankan lahan kami. Dan apapun itu yang terjadi di sekitar kami, ya masa bodoh. Ya, gitu. Dan itu masih dalam kawasan areal koordinat yang dalam kawasan koridor kita juga gitu loh. Oke. Memang titik-titiknya. Ini luar biasa Bang Hendra untuk menyampaikan hari ini, memang karena kita mungkin dibatasi durasi waktu dan nanti juga proses yang ada di Polsek tadi menjadi satu kesatuan dari konten ini, dan kami meminta apakah bersedia untuk kita jadikan konten Bang Hendra sehingga ini bisa dipublish, sehingga publik juga bisa melihat sejauh mana proses-proses perjuangan kelompok tani dan terkhusus ketua
kelompok tani melatih Bang Hendra hari ini? Ya silahkan aja, sekalian biar teman-teman juga bisa belajar Ya. bahwa melakukan aksi itu tidak mesti harus dengan kekerasan, demo ataupun bentrok, tapi mempunyai landasan dan tujuan. Landasannya apa, tujuannya apa? Landasannya kita punya legal standing yang kuat, tujuannya ya kita mengamankan aset kita. Ya seperti itu sih. Oke. Silakan. Nggak apa-apa. Oke, makasih atas bincang singkatnya hari ini bersama Untuk Negeri. Di lain waktu kita ketemu lagi dengan konten-konten yang menarik, dan terkhusus ini semoga publik merasa hari ini bahwa bisa menonton secara baik dan terjawab apa yang ingin diketahui dari proses Benar. perjuangan Bang Hendra sebagai ketua kelompok tani. Salam bersama Untuk Negeri bersama Bang Hendra.